Ada 3 amal ibadah yang Allah ajarkan di dalam surah yang ke-35 di ayat yang ke-29. Kalau kita istiqamah mengerjakannya, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung tidak hanya di dunia ini saja, tapi beruntung sampai di akhirat kelak nanti. Yang pertama sekali adalah yatluna kitab Allah. Orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran ini dalam hidup dan kehidupannya. Jamaah rahimakumullah, kita yang sudah umur 40, kita yang sudah umur 50, mungkin kita yang sudah umur 60 lebih, tanamkan di hati kita bahwa satu hari ini, dalam satu hari itu kita akan senantiasa membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Allah ini. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Innal hamdalillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقاله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, Bapak dan saudara hamba Allah jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah yang kita terima dan kita rasakan, kita kembali hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban, yakninya melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat hari ini adalah sholat Jumat yang terbaik dari sekian sholat Jumat terbaik yang kita kerjakan. Kemudian marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat tersebut kita termasuk orang-orang yang dapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad tersebut di akhirat kelak nanti, yang ketika itu tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi bantuan kecuali dari amal ibadah yang kita kerjakan ketika kita hidup di dunia ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah,
sekitar 5 hari lagi kita akan meninggalkan tahun baru Hijriah 1447 Hijriah, dan insya Allah kita akan berada di tahun 1448 Hijriah. Ketika waktu senantiasa berlalu, tahun berganti, hari pun senantiasa dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika bertambah usia kita, semakin dekat pula dengan yang namanya kita dengan kematian. Setuju atau tidak setuju, senang ataupun tidak senang kita, yang namanya kematian itu akan menemui kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, karena itu pada kesempatan khutbah yang ringkas ini, khatib mengajak kepada diri khatib dan kita yang hadir, mari bersama-sama kita untuk mencoba merenung bagaimana dengan amal soleh yang kita kerjakan di tahun 1447 Hijriah. Kita yang tahu sendiri, masing-masing kita yang tahu bagaimana dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Adakah kita orang-orang yang termasuk orang-orang yang banyak melakukan amal soleh di dalam hidup dan kehidupan ini, ataukah kita termasuk orang-orang yang jarang melakukan amal soleh dan banyak melakukan perbuatan salah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jamaah rahimakumullah, ayat yang khatib bacakan tadi terdapat di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-77. Allah menyatakan, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Coba kita perhatikan ayatnya baik-baik dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ketika Allah menyuruh kita untuk mencari sesuatu di dunia, Allah tidak memakaikan kata carilah kehidupan di dunia. Allah hanya menyatakan carilah kehidupan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan kehidupan di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, karena itu kalau ayat ini kita kaitkan dengan surah Fatir, surah yang ke-35 di ayat yang ke-29, maka ada 3 amal soleh yang kalau kita istiqomah mengerjakannya, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung hidup di dunia ini dan beruntung lagi hidup di akhirat kelak nanti. Allah menyatakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Jemaah rahimakumullah, ada 3 amal ibadah yang Allah ajarkan di dalam surah yang ke-35 di ayat yang ke-29. Kalau kita istiqomah mengerjakannya, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung tidak hanya di dunia ini saja, tapi beruntung sampai di akhirat kelak nanti. Yang pertama sekali adalah yatluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran ini dalam hidup dan kehidupannya. Jamaah rahimakumullah, kita yang sudah umur 40, kita yang sudah umur 50, mungkin kita yang sudah umur 60 lebih, tanamkan di hati kita bahwa satu hari ini, dalam satu hari itu kita akan senantiasa membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Allah ini.
Coba perhatikan jamaah rahimakumullah, ketika kita melihat orang yang sedang sholat atau mendengar orang-orang yang sedang sholat, kita tidak akan dapatkan apa-apa di sisi Allah. Ketika kita melihat orang-orang yang mengerjakan haji, bahkan mungkin melepas orang yang mengerjakan ibadah haji, kita tidak akan dapatkan apa-apa di sisi Allah. Tetapi Allah menyatakan di dalam surah Al-A'raf di ayat yang ketiga terakhir, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, bila dibacakan Al-Quran kepadamu, maka dengarkanlah baik-baik, perhatikan dengan baik-baik. Karena kenapa? Karena sesungguhnya orang yang membaca dan orang yang mendengarkan dengan baik tersebut sama-sama akan mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu-satunya kitab Al-Quran, wahyu Allah ini, yang orang mendengarkannya saja mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking hebatnya. Karena itu jemaah rahimakumullah, mari tanamkan di hati kita senantiasa membaca ayat-ayat Allah ini dalam hidup dan kehidupan kita. Sekurang-kurangnya agak 1 halaman atau 2 halaman saja di dalam 1 hari. Itu sekurang-kurangnya. Ini yang pertama, yatluna kitab Allah. Yang kedua, wa aqamus shalah. Orang-orang yang mendirikan salat. Jemaah rahimakumullah, Allah menyatakan orang-orang yang mendirikan salat, bukan orang yang mengerjakan salat, tidak. Lalu apa bedanya orang-orang yang mengerjakan salat dengan orang-orang yang mendirikan salat tersebut? Orang-orang yang mendirikan salat itu orang-orang yang memelihara waktu untuk mengerjakannya. Memelihara salat itu sendiri, kemudian memelihara ajaran salat itu sendiri di dalam hidup dan kehidupannya. Itulah orang-orang yang mendirikan salat. Kalau orang-orang yang mendirikan salat ingin dia memelihara waktu untuk mengerjakannya, maka kerjakanlah di masjid. Kenapa? Karena di masjid dikerjakan dengan teratur dan berjamaah. Dan di masjid pula kita akan memperoleh kesempurnaan untuk mengerjakan solat tersebut. Karena kita mengerjakannya dalam berjamaah yang dituntun oleh imam. Wa aqamus shalah. Jemaah rahimakumullah, bila di tengah-tengah masyarakat, bila di tengah-tengah rumah tangga, bila seorang ayahnya orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, bila seorang ibunya orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, insya Allah anaknya juga akan menjadi orang-orang yang mendirikan salat di dalam hidup dan kehidupannya. Dan bila di tengah-tengah rumah tangganya ada orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, ayahnya mendirikan salat, ibunya mendirikan salat, anak-anaknya juga mendirikan salat, maka di tengah-tengah rumah tangga itu akan terciptalah apa yang disebut oleh Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang didirikan dengan betul, maka salat itu akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka di tengah-tengah rumah tangga itu akan terhindarlah perbuatan keji dan mungkar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Itulah orang-orang yang menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jamaah rahimakumullah, tadi dari awal khatib menyampaikan bahwa Allah menyatakan di dalam surah Rum ayat yang ke-77, Allah suruh mencari kita untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat.
tetapi jangan lupakan hidup di dunia. Lalu di dalam surah Fatir ini Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita itu, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang pintar itu, orang-orang yang hebat itu dalam mengamalkan ajaran Islam itu adalah orang-orang yang mempergunakan dunianya untuk mencari akhiratnya. Ada orang-orang yang mengorbankan akhiratnya untuk mencari dunianya. Itulah orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang mencari akhirat dengan mempergunakan dunia yang Allah berikan kepada mereka. Maka memberikan harta itu baik secara sembunyi-sembunyi pun maupun secara terang-terangan. Apa contohnya? Inilah contohnya. Masjid yang kita berada di dalamnya ini. Itulah orang-orang yang bijaksana. Itulah orang-orang yang hebat. Dia mendapatkan dunia. Lalu dengan dunia yang dia dapatkan itu, dia cari akhirat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ketika kita istiqomah di sisi Allah untuk melaksanakan yang tiga itu tadi. Yang pertama, senantiasa membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran ini, kemudian istiqamah dalam mendirikan solat, kemudian menginfakkan harta di jalan Allah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Di ujung ayatnya Allah menyatakan, yarju natijaratan lan tabura. Itulah perniagaan, itulah bisnis, itulah perdagangan yang sedikit pun tidak akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau itulah perdagangan, itulah transaksi, itulah bisnis yang beruntung. Beruntungnya tidak hanya di dunia saja, tapi beruntungnya sampai ke akhirat kelak nanti. Camkanlah, fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ghafiri zambi wa qabili tawbi syadidil iqab, zid tawli la ilaha illa huwa ilaihil masyir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakurun. Jamaah rahimakumullah, kalau tadi Allah menyebut di ayat yang ke-29-nya ada 3 amal yang kalau istiqomah kita mengerjakannya, itulah perniagaan yang tidak akan pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat yang ke-30-nya Allah menyatakan, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka, orang-orang yang 3 itu tadi, pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menambah kepada mereka karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur.
Sesungguhnya Allah itulah yang Maha Pengampun lagi Maha untuk mensyukuri. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Allahumma aghnina bil ilma wa zayyina bil hilma wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnati masyihid dajjal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.